Hai guys, terima kasih udah klik video ini. So guys, di video kali ini aku dan subscriber aku mau pergi mudik ke rumah nenek. Oh ya, sebelum videonya dimulai, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau di video ini tuh ada huruf-huruf yang bisa disambung menjadi kata. Orang pertama yang nyusun katanya akan dapat THR Robux dari aku ya. Wow. Oke deh, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Di sini aku lagi nambah kasur karena saudaraku banyak banget. Alhamdulillah selesai. Ini kita semua udah pada mau tidur karena besok kita harus berangkat pagi-pagi ke bandara. Aku bingung mau tidur di mana, hahaha. Ih, saudaraku ada yang gak kebagian kasur. Biarin deh biar tidur di lantai. Siapa cepat dia dapat selebe. Heh, kalian yang nonton, jangan lupa like biar kalian gak tidur di lantai. Ya pink banget sih kak. Justru itu letak asiknya. Skip keesokan paginya. Oh, haya, for your information, kita ini saudara dan orang tua kita lagi kerja di luar negeri. Biasalah orang sibuk. Jadi kita para bocil kematian alias cucu nenek mau berangkat sendiri. Ini aku on the way mandi, tapi karena kita tuh ramean dan kamar mandi dikit, jadinya mabar alias mandi bareng. Gak apa-apa lah ya, sama-sama cewek juga. Oh iya, rumah nenek kita tuh jauh banget di luar dunia. Maksudnya di luar negeri. Jadi kita naik pesawat yang tiketnya 1 miliar. Nah kan emang bener bokem, mandi bertiga dong, haha. Kalian pasti pernah juga kan mandi bareng saudara kalian? Lanjut aku mau cek saudara aku yang lain. Aku takut mereka santai-santai nanti ketinggalan pesawat. Aku cek ke kamar mandi yang lain, ternyata mereka lagi mandi semua guys, pada excited. Kenalin, ini saudara aku yang kelima, namanya Marpuah. Dia jomblo, haha, bercanda. Kalau ini saudaraku yang ke-90, dia cantik banget, kulitnya putih kayak hantu. Kok jadi spill-spillan sih? Kan ini mau mudik ke rumah nenek. Ya udah lanjut di sini. Kami sudah selesai mandi, udah cantik membahana. Sekarang aku nyuruh adik-adikku buat packing baju. Kita nggak lama kok ke rumah neneknya. Paling sekitar 1 tahun 350 hari. Yeay, udah beres-beresnya. Gak nyangka tahun ini bisa mudik ke rumah nenek bareng semua saudara aku yang jumlahnya tak terhitung. Di sini aku lagi ngecek semuanya apakah udah siap apa belum. Ternyata mereka udah siap guys, pasti nenek kami bangga sama kami. Kami adalah cucu yang paling imut sedunia. Ya udah, karena semua siap, kita langsung jalan aja. Let's go, kami datang Nek. Hore, aku gak sabar naik pesawat. Bye-bye rumahku, sampai jumpa 1567 hari lagi. Absen siapa di sini yang lebaran nanti mau mudik ke rumah nenek kayak kita? Tulis di komentar ya, kalian mudik kemana? Siapa tahu nenek kita sama. Hohoho. BTW, ini kami naik Pajero Sport yang harganya 2 miliar cash gak nyicil. Warna putih impor dari luar negeri. Eits, bercanda. Bandaranya deket guys dari rumah kami. Jaraknya cuma 2 meter. Lompat juga sampai. Tapi karena kami capek, jadi naik mobil aja. Pasti tetangga-tetanggaku sedih karena kami meninggalkan rumah kami. Dan pasti kerasku merindukanku. Eits, nabrak. Ya udahlah, kita langsung masuk aja. Nanti ketinggalan pesawat kan gak lucu. Masa kita terbang pakai sayap? Coba hitung saudaraku ada berapa. Yang jawabannya benar dapat hadiah, yakni cinta dariku. Slebel. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di bandara. Tadi perjalanan dari rumah lumayan panjang ya. Apalagi kita semua masih setengah ngantuk karena bangunnya pagi banget. Tapi ya gimana lagi, kalau mau mudik memang harus siap berangkat dari subuh. Sekarang kita baru saja turun dari mobil, dan ini kita rame-rame sama saudara. Ortu kita nggak ikut kali ini, karena mereka lagi di luar negeri. Jadi ceritanya kita mudik sendiri. Tenang aja, kita tetap aman kok karena kita rame-rame. Alamak, kenapa ngantrinya di tengah, padahal daftarnya di sini? Ahaha. Oke, sekarang kita sudah di dalam bandara. Setelah check-in dan segala macam urusan yang lumayan ribet itu, akhirnya kita siap untuk naik pesawat. Jujur aja, naik pesawat selalu jadi pengalaman yang seru. Dari kecil rasanya selalu kagum kalau lihat pesawat, karena benda besar itu bisa terbang tinggi di langit. Kadang aku juga mikir, gimana ya rasanya jadi pilot yang tiap hari terbang ke berbagai kota?
Oke, kita mau masuk menuju pesawatnya. Dan aku mau melakukan sesuatu yang menakjubkan. Jangan ditiru ye, hanya konten ini. Hahaha, maaf ya. Hitung 1 sampai 10. 12, 345. Dan yap, ini dia waktunya. Tinggal dikejar polisinya aja. Udah stop main-mainnya. Saatnya serius. Ya, so banget. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju gate pesawat kita. Jalannya lumayan jauh juga ternyata. Bandara ini gede banget, jadi kita harus jalan sambil dorong koper. Kadang kalau lihat bandara sebesar ini, aku suka mikir, kalau disuruh lari keliling bandara, kayaknya langsung capek dalam 5 menit. Tapi ya sudahlah, yang penting kita jalan santai saja sambil ngobrol. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam pesawat. Tapi jujur, aku belum mau duduk dulu. Rasanya pengen keliling lihat-lihat pesawatnya. Saudara aku sudah pada duduk rapi, tapi aku malah jalan ke depan. Aku lihat ke arah kokpit tempat pilot duduk. Dalam hati aku mikir, wah enak banget ya jadi pilot, bisa nyetir pesawat sebesar ini. Aku sampai kepikiran pengen coba nyetir juga, tapi kayaknya kalau aku yang nyetir, pesawatnya malah parkir di awan. Nah, terus tiba-tiba aku punya ide kocak. Daripada cuma duduk diam, aku mau pura-pura jadi pramugari. Jadi sekarang ceritanya aku cosplay jadi pramugari dadakan. Aku mulai jalan dari depan pesawat sambil gaya profesional. Padahal sebenarnya aku juga penumpang biasa. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini pesawat milik keluarga kita sendiri. Oh, ya lupa, pesawat ini memang sudah aku booking seharga $1 triliun Amerika. Sekarang aku mulai keliling pesawat sambil bawa makanan. Permisi kak, mau makanannya? Saudara-saudara aku langsung ketawa lihat aku. Ada yang pura-pura pesan minuman, ada yang minta snack tambahan, bahkan ada yang bilang pelayanan pesawat ini bintang 5. Padahal pramugarinya cuma aku yang lagi iseng. Jujur aja ini lumayan capek juga ya keliling pesawat. Baru beberapa langkah saja sudah kerasa kayak kerja beneran. Jadi sekarang aku mulai respect sama pramugari asli. Ternyata kerja mereka nggak gampang. Mereka harus berdiri lama, jalan bolak-balik, dan tetap harus senyum terus. Kalau aku sih baru beberapa menit saja sudah mulai capek. Tapi ya seru sih karena perjalanan jadi nggak terasa membosankan. Kita ngobrol, bercanda, makan snack, dan kadang lihat keluar jendela. Dari jendela pesawat kelihatan awan putih yang tebal banget. Kadang rasanya seperti lagi di atas kapas raksasa. Pemandangan dari atas langit memang selalu keren. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pesawat mulai turun. Kita sudah hampir sampai di kota tujuan. Semua penumpang mulai bersiap, ada yang merapikan tas, ada yang melihat keluar jendela, dan suasana pesawat jadi agak lebih ramai. Rasanya setiap kali pesawat mau mendarat, selalu ada perasaan campur aduk. Antara senang karena sudah dekat tujuan dan sedikit tegang. Dan akhirnya pesawat mendarat dengan selamat. Kita semua langsung berdiri, ambil tas, dan siap keluar dari pesawat. Setelah turun, kita langsung menuju tempat pengambilan koper. Nah, ini biasanya bagian yang paling bikin deg-degan, karena kadang koper lama banget munculnya. Dan akhirnya, nah itu dia, koper kita muncul juga. Langsung kita ambil cepat-cepat sebelum kelewatan. Oke, sekarang semua barang sudah lengkap. Sekarang kita keluar dari bandara dan menuju mobil. Nah, ini bagian yang paling ajaib menurutku. Mobil yang kita pakai berangkat tadi ternyata sudah ada di sini juga. Iya, mobilnya ikut naik pesawat juga. Jangan tanya gimana caranya. Pokoknya di dunia vlog ini semuanya mungkin. Akhirnya kita masuk ke mobil dan mulai perjalanan menuju rumah nenek. Jalanannya lumayan sepi, suasananya juga terasa lebih tenang dibanding kota besar. Kita ngobrol di mobil, kadang ketawa, kadang cuma diam sambil lihat pemandangan di luar. Dan aku dapat tahta paling rendah di mobil, yakni duduk paling belakang, haha. Yeay, tinggal hitungan detik kami sampai di rumah nenek kesayangan. Pasti nenek rindu sama kami semua. Setelah perjalanan beberapa waktu, akhirnya kita sampai di rumah nenek. Rumahnya terlihat agak tua sekarang. Catnya sudah mulai pudar dan beberapa bagian terlihat lebih usang. Tapi anehnya, walaupun terlihat tua, rumah ini terasa penuh kenangan. Dulu waktu kecil kita sering main di halaman rumah ini. Lari-lari, bercanda, kadang dimarahi juga karena terlalu ribut. Banyak sekali cerita yang terjadi di tempat ini. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, rasanya langsung capek. Jadi kita semua mulai duduk di kursi, ada yang rebahan di sofa, ada juga yang langsung tiduran di kasur. Rumah ini terasa sunyi, tapi juga terasa hangat karena kenangan yang ada di dalamnya. Setiap sudut rumah ini seolah punya cerita. Dan mungkin sekarang kalian mulai berpikir sesuatu.
Kalian mungkin bertanya, tunggu, dari tadi kok neneknya nggak kelihatan? Hehehe, kalian nyari neneknya. Ya, sebenarnya aku harus bilang sesuatu. Nenek udah dalam tanah. Iya benar, kalian nggak salah dengar. Sebenarnya sekarang yang tersisa dari nenek cuma rumah ini saja. Neneknya sudah nggak ada. Tapi walaupun begitu, kenangannya masih ada di sini. Jadi teman-teman, walaupun neneknya sudah tidak ada, rumah ini tetap penuh kenangan. Dari main waktu kecil sampai dimarahi karena terlalu ribut. Rumahnya memang tua, tapi ceritanya masih ada. Oke, segitu dulu vlog mudik kita. Sampai ketemu di vlog berikutnya.